Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ataupun selamat pagi, rekan-rekan semua. Jadi hari ini kita masuk ke materi tentang atom, ion, dan juga molekul. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang teori perkembangan atom dan juga apa itu ion dan juga molekul. Nah, seperti bisa dilihat gitu ya di gambar, kalau di sini terlihat ada katak dan juga di sini ada tumbuhan bukan serangga gitu ya. Nah, di sini dituliskan bahwa semua kehidupan itu sebenarnya berdasarkan terhadap atom dan juga interaksinya. Jadi baik itu makhluk hidup maupun benda mati, dia sebenarnya memang tersusun dari atom-atom seperti yang minggu-minggu lalu sudah saya jelaskan juga, atom yang ada di dalam suatu unsur, di mana nanti unsur satu dengan yang lain bergabung menjadi suatu senyawa, dan juga interaksi antara senyawa ataupun molekul. Nah, di situ berdasarkan jumlah atom ataupun jenis atom yang ada di dalam suatu senyawa tuh bagaimana. Maka dari situ penting untuk mempelajari apa itu atom dan kemudian perkembangan teori atom dari zamannya ditemukan hingga perkembangannya hingga sekarang. Nah, yang pertama di sini, apa itu atom? Jadi atom adalah partikel atau bagian terkecil dari suatu unsur yang dia tidak bisa dibagi lagi ya. Maksudnya atom itu sudah unit terkecil yang ada di suatu unsur. Jadi diibaratkan adalah misalnya di sini karbon, suatu grafit ya. Suatu grafit kalau misalnya dipotong-potong menjadi ukuran yang kecil, dia tetap sebagai unsur karbon atau tetap sebagai atom karbon gitu. Walaupun ukurannya beda, tapi dia sama jenisnya. Nah, selanjutnya di sini dikatakan bahwa apabila mereka saling bergabung, maka mereka akan membentuk suatu molekul dengan dengan bentuk-bentuk yang lebih kompleks ya, tergantung dengan sifatnya. Jadi misalnya unsur atau atom oksigen. Ya, atom oksigen atom oksigen itu kan satu tadinya. Tapi karena di alam itu mereka tidak bisa berdiri sendiri atomnya, jadi O2 kan. Jadi O-nya ada dua, mereka saling berinteraksi antara atom oksigen yang satu dengan yang lain membentuk O2. Sama seperti misalnya atom hidrogen. Nah, atom hidrogen juga dia adalah bimolekul ya, atau terdiri dari dua atom H yang saling bergabung menjadi H2. Nah, selanjutnya komponen-komponen atom di dalam suatu molekul ataupun nantinya menjadi suatu senyawa, dia akan memberikan sifat yang berbeda susunannya. Nah, seperti contohnya ada di bagian kanan ini, yang sudah sempat kemarin juga saya singgung, ya. Bedanya apa sih antara diamond dengan grafit gitu? Kalau kalian lihat atau kalian misalnya browsing gitu, grafit dan diamond itu ya sama-sama berasal dari atom karbon. Nah, yang membedakan kenapa si diamond ini dia bisa berkilau sifatnya, kemudian kekerasannya sangat tinggi gitu, karena bisa sampai digunakan dia untuk ujung mata bor dalam proses memperoleh minyak bumi ya. Jadi ujung bornya itu berupa intan karena sangat keras sekali atau berupa diamond. Dan kalau grafit ini dia fungsinya lebih ke arah misalnya pensil ataupun pelapis suatu penghantar listrik, nah itu ataupun casing, misalnya casing handphone itu juga ada yang terbuat dari grafit. Ibaratnya dia lebih kalau dijual gitu ya, dia lebih murah gitu dibandingkan dengan diamond. Nah itu ada yang membedakan. Jadi yang membedakan walaupun atomnya sama-sama karbon, yaitu di sini kita lihat adalah strukturnya. Nah, kenapa di diamond ini si karbon ini lebih kuat? Karena dalam struktur di diamond gitu ya, ini secara ringkasnya aja ya, secara sederhananya saja. Jadi mereka
si atom karbon yang ada di tengah ini dia akan mengikat 4 atom karbon lain dengan ikatan yang kovalen atau lebih kuat ya kalau ikatannya kovalen. Sedangkan kalau untuk di grafit, jadi satu atom karbon hanya mengikat 3. Nah, kalau kalian bisa lihat, sebentar saya zoom ya. Kalau kalian bisa lihat di bagian ini, dia hanya mengikat 3 ya. Misalnya C-nya ada di tengah, dia tangannya ada 3. Beda dengan diamond di sini, dia ada 4. Bisa ke atas 2 dan yang ke bawah juga 2. Jadi ini ya yang dikatakan bahwa komponen atom dia dengan struktur 3 dimensi yang unik akan memberikan sifat yang beda walaupun atomnya sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangan atom atau teori atom. Jadi hingga saat ini kita sudah sampai tahap ini tahun 1332. Sebenarnya Chadwick ini hanya melebarkan menjelaskan lebih detail dari teori-teori sebelumnya. Yang pertama adalah teori menurut Dalton pada tahun 1800-an. Kemudian ada Thomson, kemudian dikembangkan lagi oleh Rutherford, kemudian Bohr, dan yang cukup terkenal adalah Schrödinger karena ini teori atom dengan kuantum. Nah, nanti kita bedah satu persatu. Jadi di sini teori atom menurut Dalton. Jadi menurut Dalton ini ada 4 kesimpulan yang diperoleh dari teori ini. Yang pertama dinyatakan bahwa setiap elemen itu tersusun atau merupakan susunan dari atom-atom gitu ya. Jadi antara unsur dan atom itu sama. Jadi misalnya unsur Cu ya terdiri dari atom-atom Cu. Nah, selanjutnya yang kedua di sini adalah semua atom dari dari unsur yang sama dia memiliki antara satu elemen yang lain, satu elemen dengan elemen yang lain itu berbeda. Jadi misalnya contohnya ini oksigen. Misalnya unsur oksigen, nah di dalamnya pasti atomnya atom-atom oksigen. Beda dengan unsur nitrogen, gitu ya. Jadi unsur atom oksigen itu beda dengan atom nitrogen di dalamnya. Nah, nanti di dalam atom ini nanti ada elektron, kemudian proton dan neutron. Tapi kalau untuk teori Dalton hanya sampai itu saja gitu ya. Hanya kalau misalnya unsur oksigen ya berarti terdiri dari atom oksigen, unsur nitrogen berarti hanya terdiri dari atom nitrogen. Nah, selanjutnya teori yang ketiga di sini dinyatakan bahwa atom pada satu elemen itu tidak bisa dirubah menjadi menjadi elemen yang lain gitu, baik secara fisik maupun secara kimia atau dihancurkan tidak bisa dirubah ataupun dihancurkan menjadi bentuk lain gitu. Misalnya di sini atom oksigen tidak bisa tiba-tiba nanti dirubah menjadi nitrogen gitu. Nah, ini menurut teori Dalton tidak bisa. Selanjutnya yang keempat adalah senyawa dibentuk ketika antara satu atom dengan yang atom lain itu saling berinteraksi gitu ya, menjadi suatu senyawa. Jadi pertama kan interaksi antara atom itu disebut molekul, mereka berinteraksi secara fisika ya, bisa ionik ataupun kovalen. Nah, kemudian antara molekul satu dengan yang molekul yang lain dia juga bisa berinteraksi juga dengan ikatan yang lain. Kemudian ada juga yang disebut senyawa adalah interaksi satu unsur dengan unsur yang lain gitu. Ada nanti kita pelajari ya ikatannya, ada ikatan ionik ya, hidrogen, kemudian ikatan kovalen dan lain-lain. Nah, itu menurut teori Dalton. Jadi ada 4 postulat ini yang dijelaskan oleh Dalton. Nah, Dalton ini juga mendukung teori dari atau hukum dari Roche ya, yang menyatakan bahwa sampel yang berbeda gitu, maksudnya di sini misalnya
Di sini artinya penjelasannya misalnya ya, kalian mengambil air garam dari pantai A, kemudian kalian bandingkan dari pantai B. Nah, dari pantai A dan pantai B itu ingin diproduksi suatu garam. Nah, ternyata setelah dilihat garam yang ada di pantai A dan pantai B, dia memiliki senyawa yang sama, yaitu NaCl. Nah, senyawa NaCl ini sudah pasti terdiri dari dua unsur, yaitu Na dan juga Cl, dan tentunya dua atom dengan perbandingan yang sama. Nah, sehingga walaupun sampelnya berbeda, tapi dia di dalamnya mengandung senyawa yang sama, dan tentunya nanti massa molekulnya juga sama. Jadi NaCl yang ditemukan di pantai A dan juga pantai B untuk massa molekulnya sama, ya, karena dia terdiri dari unsur yang sama juga. Itu menurut Dalton. Jadi kalau untuk menurut teori Dalton ya, atom hanya sebuah lingkaran saja gitu, atau dikatakan bola pejal. Bola yang bentuk lingkaran tetapi dia memiliki volume. Itu menurut Dalton. Nah, selanjutnya dikembangkan lagi oleh J.J. Thomson atau dibantah lagi nih ternyata dengan menggunakan penelitian dengan menggunakan tabung sinar katoda. Nah, J.J. Thomson melakukan pengaliran sinar, jadi seperti ini. Jadi dialiri sinar melalui katoda. Nah, ternyata setelah melewati anoda, dia akan menuju di sini ya, di bagian A. Dengan tidak adanya medan listrik, jadi yang pertama ini perlakuan A, dia tanpa adanya medan listrik atau tidak diberikan didekati magnet. Nah, ternyata ada elektron yang dipancarkan oleh katoda. Nah, ini ditarik oleh anoda di sini. Nah, selanjutnya akan melewati lubang dan dia akan menumbuk tepat di tengah di layar fluorescen. Jadi di sini ada layar. Nah, ternyata di sana si sinar akan tertumbuk gitu ya, atau mengenai layar di titik A. Nah, sedangkan apabila di sini diberikan suatu magnet gitu ya, ada medan magnet eksternal dari luar, ternyata ada terjadi pembelokan. Nah, di sini elektron yang dipancarkan oleh katoda akan mengenai layar layar fluorescen di titik B. Hal ini disebabkan elektron bermuatan negatif dibelokkan ke arah bagian positif dari medan magnet. Gitu ya. Jadi untuk teori J.J. Thomson ini menyatakan bahwa ternyata suatu atom itu mengandung suatu elektron gitu. Nah, hal ini ditandai apa? Dia memberikan muatan positif di luar gitu. Pertama, mungkin yang percobaan A dia belum bisa meyakinkan gitu ya, kalau yang keluar itu adalah elektron. Sedangkan untuk percobaan yang B, dia menambahkan medan magnet dari luar gitu, yang bermuatan positif. Nah, ternyata sinar itu malah belok gitu. Nah, seperti ini ya. Kalau kalian perhatikan, pertamanya lurus. Nah, setelah diberikan medan magnet dari luar, ini ternyata terjadi pembelokan. Nah, dari sinilah J.J. Thomson menemukan bahwa suatu atom itu ternyata mengandung muatan negatif. Seperti itu. Nah, seperti ini gambarannya untuk teori yang ditemukan oleh Thomson. Jadi, seperti kalau digambarkan itu adalah seperti kue cookies ya. Jadi kalau kue cookies, kalau misalnya kalian beli itu yang ada tengah-tengahnya ada coklat, kan dia coklat-coklatnya itu tidak beraturan letaknya ya. Nah, itu diibaratkan oleh Thomson adalah coklat-coklat itu adalah muatan negatif. Nah, untuk muatan positifnya juga dia belum bisa menyatakan bahwa di tengahnya itu adalah muatan positif. Gitu. Masih muatan positif yang masih berada di dalam, gitu ya, diibaratkan di dalam bolanya.
Nah, selanjutnya untuk teori J.J. Thomson itu juga dibantah karena tidak bisa menjelaskan lebih detail lagi letak protonnya di mana atau letak yang muatan positifnya di mana gitu. Atau apakah ada nukleus di sana di dalam atom. Nah, kemudian dikembangkan teorinya oleh Rutherford dengan menggunakan percobaan seperti ini. Nah, dengan menggunakan lebih kelihatan ya yang ini. Jadi ini suatu sinar alfa di sini. Ini ada merupakan radioaktif ya. Jadi dia memberikan sinar alfa yang kuat ya. Sinar alfa radioaktif kan tuh sangat kuat. Nah, selanjutnya di depan sini diberikan suatu lempeng. Di sini menggunakan lempeng emas. Nah, ternyata sinar alfa yang dituliskan dengan memiliki muatan positif, ternyata dia bisa memberikan hamburan cahaya ya, ada hamburan, ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan, ada juga yang dibelokkan. Nah, ini menyatakan bahwa menurut Rutherford ternyata di dalam atom ini kan emas di sini ya, di emas di sini ada suatu, tentunya ada atom AU atau atom emas. Di dalam di sini dari yang positif atau yang positif yang diteruskan, ternyata kalau dia mengenai suatu elektron, dia akan dipantulkan misalnya atau akan diteruskan. Misalnya seperti ini ya, lebih detailnya lagi. Bentar. Misalnya diibaratkan seperti ini. Ini adalah atom-atom AU. Nah, di sini ada sinar. Nah, atom AU kan di sini ada sinar, ada yang diteruskan, ada yang ternyata dibelokkan, atau ada yang dipantulkan. Balik lagi ya. Jadi ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, dan ada yang dipantulkan. Nah, karena ini positif, yang alfa tadi, sinar alfa dinyatakan positif, tentunya kalau positif mengenai suatu elektron misalnya, dia akan diteruskan karena dia menyukai ya yang berlawanan ya, akan diteruskan. Sedangkan apabila dia mengenai bagian yang positif di sekitar sini, dia akan dipantulkan ya, dari yang positif kemudian dipantulkan. Sedangkan kalau nanti dia ternyata mengenai di pinggirannya saja, ya mungkin ini dibelokkan maksudnya, yang dipantulkan yang ini yang atas, yang bawah dia dibelokkan. Mungkin saja seperti itu. Nah, ternyata Rutherford menemukan bahwa elektronnya tuh digambarkan seperti ini. Jadi elektron itu ada di sekitar suatu proton, di tengah proton letaknya. Jadi proton itu dia letaknya tepat di tengah elektron-elektron. Nah, selanjutnya dikembangkan lagi teorinya oleh Niels Bohr. Gitu. Karena menurut teori fisika kan kalau misalnya elektron terus terkena, dia lama-lama akan jatuh ke tengah gitu ya. Nah, teori kalau gambarannya seperti ini kan tidak mendukung teori tersebut. Maka dilakukanlah penelitian seperti ini. Jadi ini suatu tabung yang di dalamnya ini terdapat ion hidrogen, diisi ion hidrogen di sini, atom-atom hidrogen masuk ke dalam. Nah, selanjutnya atom hidrogen tersebut atau unsur hidrogen tersebut dialiri suatu listrik. Nah, setelah dialiri suatu listrik dari sini dengan tegangan tinggi, dia ternyata akan memancarkan suatu sinar di sini. Warna pink ini adalah sinar. Karena terlalu lebar, maka di sini dibuat suatu celah ya, atau slit, supaya dia bisa melewati celah tersebut. Nah, karena semakin kecil atau semakin bisa difokuskan, selanjutnya dia akan mengenai suatu prisma. Nah, prisma di sini bisa
membiaskan gitu ya, atau bisa memisahkan cahaya-cahaya. Jadi membentuk beberapa spektrum seperti ini. Jadi spektrumnya ada yang berwarna merah, kemudian hijau, terus ada warna ungu, dan lain-lain. Nah, spektrum ini berada pada panjang gelombang tertentu. Nah, seperti yang kemarin sempat dibahas juga tuh, kenapa misalnya susu warnanya putih, kemudian langit kenapa biru, seperti itu ya. Jadi yang awalnya dia satu gitu, warnanya hanya satu, ternyata setelah mengenai sudut optis tertentu dia bisa dipancarkan dengan berbagai panjang gelombang yang secara visual kita bisa lihat dengan perbedaan warna. Nah, dari situ Niels Bohr menyatakan bahwa bentuk atom tuh seperti ini di dalamnya. Jadi ada proton di tengah, kemudian ada elektron di sekitarnya. Nah, elektron-elektron ini dia ternyata memiliki suatu orbit. Nah, orbitnya seperti kalau kalian bayangkan planet ya, di tengahnya adalah matahari, kemudian dikelilingi. Ini bentuknya seperti memiliki orbit tertentu. Nah, nanti tiap Niels Bohr menyatakan bahwa nantinya tiap unsur dia memiliki elektron yang berbeda dan letaknya tentu berbeda di orbit yang pertama misalnya, atau yang kedua, atau di kulit yang ketiga atau orbit yang ketiga. Itu yang dinyatakan oleh teori dari Bohr. Nah, namun teori terus berkembang ya, karena ilmu pengetahuan juga terus berkembang, maka peneliti biasanya yang seperti ini adalah prize Nobel ya, yang tentunya perlu pendalaman teori lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya tadi sudah sampai Bohr di sini, dikembangkan lagi teorinya oleh Schrödinger. Nah, Schrödinger ini menggunakan model teori atom kuantum. Nah, dari teori kuantum ini nanti dinyatakan bahwa ternyata di dalam atom itu, elektron itu kita tidak bisa menemukan elektron pada satu tempat. Karena di dalamnya itu terdapat momentum juga. Jadi dinyatakan bahwa kalau Schrödinger, letak dari suatu elektron tidak bisa ditentukan gitu. Namun untuk kondisi protonnya dia tetap memang berada di tengah, di bagian bersama dengan inti ya, ataupun nukleus. Nah, nanti kalian bisa baca satu persatu ya untuk positif dan juga negatif di sini sudah dijelaskan. Jadi plus minusnya dari suatu teori itu sudah dijelaskan di sini. Jadi di sini ada misalnya nanti beberapa teori yang ternyata malah bisa dijelaskan dengan teori Niels Bohr gitu, nggak bisa dijelaskan dengan Schrödinger. Jadi perkembangan teori ini bukan semata-mata nanti misalnya sudah sampai Schrödinger nih, nanti yang Bohr berarti tidak digunakan, tidak begitu gitu. Jadi dan di sini maka ada kelebihan dan juga kekurangan. Namun yang bisa diterima hingga sekarang adalah atau perkembangan yang sudah sampai sekarang teorinya yaitu pada teori model kuantum seperti ini. Nah, di sini selanjutnya penjelasan tentang atom juga. Jadi suatu unsur itu mengandung suatu jenis atom yang sama, dan di dalam atom itu mengandung beberapa subatomic particle. Yang pertama adalah proton, di sini ada elektron, kemudian ada neutron. Proton tentunya muatannya positif, elektron negatif. Neutron dia tentu tidak bermuatan atau netral ya. Dan neutron dan proton ini berada pada suatu nukleus atau inti dari suatu atom. Nah, karena adanya perbedaan muatan, itu karena adanya proton, sehingga elektron yang ada di sekitar proton, yang ada di sekitar inti, dia pasti letaknya itu ingin tidak berjauhan atau
selalu dijaga dekat gitu ya, karena kan kalian tahu ya untuk positif dan negatif itu selalu saling tarik-menarik gitu, sehingga pada kondisi normal suatu elektron di dalam atom itu akan berdekatan dengan suatu proton gitu. Perlu energi tertentu untuk bisa melepaskan elektron menjadi lepas gitu ya dari orbitalnya misalnya. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, ini kalau kita menggunakan teori Bohr tadi ya, bentuknya seperti ini. Jadi elektron ada di orbit-orbit. Nah, yang ada di inti ini adalah suatu proton dan suatu neutron. Sedangkan kalau untuk yang di bagian orbit terluar itu ada suatu elektron. Di sini kalau dihitung elektronnya dengan elektron dari kurit terluarnya ada 6. Kemudian elektron dengan yang berada di level di dalam, di inner, yaitu 2. Nah, tentunya kalau secara logika gitu ya, kalau untuk melepaskan elektron yang ada di kulit terdalam akan lebih membutuhkan energi lebih besar ya dibandingkan ingin melepaskan elektron dari kulit terluar. Karena tentu yang terluar akan mudah lepas dibandingkan yang di dalam. Nah, ini nanti berhubungan dengan ikatan ionik ya, kalau nanti next kita belajar ada juga ikatan kovalen di minggu-minggu selanjutnya. Nah, selanjutnya tadi apa fungsinya sih neutron, proton, kemudian elektron gitu? Kenapa perlu diketahui? Nah, ternyata ada hubungannya dengan lambang atom gitu. Nah, kalau lambang atom ini kan kita sebutkan sebagai X ya. Lambang atom selanjutnya untuk nomor atom ini adalah Z. Dan sedangkan untuk nomor massa itu adalah penjumlahan antara proton dan juga neutron. Nah, di sini ditambahkan untuk nilai nomor massanya. Nah, contohnya di sini untuk atom karbon dia adalah nomor massanya 13, sedangkan untuk nomor atomnya adalah 6. Nah, bagaimana cara mencari neutron? Nah, untuk mencari neutron berarti A dikurangin Z. A itu adalah suatu nomor massa, sedangkan yang Z adalah nomor atom. Jadi sama dengan 7 ya di sini neutronnya. Nah, nanti sama dengan unsur-unsur yang lain, silakan nanti kalian coba juga. Nah, misalnya di sini untuk karbon. Nah, karbon itu berapa sih nomor massanya gitu? Kenapa sih keluar nomor massa 12? Nah, ini ternyata berasal dari jumlah proton dan neutron di dalamnya. Tadi penjumlahan antara proton dan neutron dia akan menjadi Z atau nomor massa. Nah, selanjutnya di sini saya ada tugas gitu. Silahkan nanti kalian komen di YouTube ini untuk pengerjaan tugasnya. Jadi di sini saya ingin mencontohkan misalnya salah satu makanan sawi gitu ya, dia atau bok choy gitu kalau kalian pernah dengar, dia mengandung sebenarnya nutrien yang ada di dalam sini banyak ya, ada karbohidrat tentunya, ada gula, kemudian ada serat dan lain-lain. Nah, saya mengambil salah satunya adalah iron atau unsur Fe di dalamnya, karena unsur Fe ini ternyata bisa bermanfaat juga di dalam tubuh, tentunya dengan level tertentu ya, karena kan unsur Fe ini terikat juga di hemoglobin. Nah, ini memiliki zat besi kalau kalian sering mendengar. Nah, misalnya nanti kalian cari apapun gitu ya, baik itu misalnya buah, sayuran, makanan apapun, cari salah satu jenis atau cari salah satu unsurnya, boleh karbon, hidrogen, terserah kalian. Nanti kalian tuliskan nomor atomnya berapa. Misalnya Fe di sini, nomor atomnya ada 26, kemudian simbolnya apa? Besi simbolnya Fe, kemudian namanya apa? Ini boleh dalam Inggris ataupun dalam Indonesia, bebas. Nah, selanjutnya ada nomor massanya.
Nomor massanya di sini Fe. Kalian nanti bisa cek juga di tabel periodik juga lengkap ataupun browsing di referensi lain. Nah, Fe ini memiliki massa atom 55 ya, atau hampir 56 gitu. Nah, selanjutnya setelah diketahui nomor atom, simbol, massa, dan yang terakhir adalah isotop dan kelimpahannya di alam. Nah, nanti kalian cari browsing, misalnya kalian cari dari atom karbon. Nah, atom karbon kelimpahannya di alam. Nah, selanjutnya kelimpahannya di alam itu seberapa banyak gitu. Nah, itu nanti kalian tuliskan. Nah, kelimpahannya itu nanti kalian hubungkan dengan isotop. Nanti isotop akan dijelaskan di selanjutnya ya. Jadi isotop di sini, misalnya Fe ini dia memiliki 4 isotop, yaitu 5 Fe dengan nomor atom 54, kemudian Fe dengan bukan nomor atom, ini adalah massa ya, berarti nomor massa ini juga 58, 57, kemudian ada 54, 56, 57, dan 58, ada 4 jenis isotop untuk Fe. Nah, nanti kalau dicari kelimpahannya, nah kenapa sih yang paling umum kita gunakan adalah nomor maksudnya adalah massa atom yang 56. Nah, ternyata kalau dilihat kelimpahannya memang dia paling banyak gitu, karena kondisinya memang paling stabil, yaitu sekitar 91,76%. Maka isotop yang lain dia sama gitu ya, atomnya ternyata Fe juga. Tetapi kita kalau menghitung AR atau massa unsur, kita menggunakan 56 paling banyak di Fe. Karena isotop lain yang memiliki massa atom 54, 57, kemudian 58, kelimpahan di alam tuh sangat kecil gitu. Maka kita lebih memilih yang ini untuk menghitung misalnya metode gravimetri gitu ya. Kalau kalian pernah dengar juga di SMA juga cara menghitung gravimetri, dan dia kan melibatkan AR atau massa dari suatu unsur ya. Nah, seperti itu. Nanti kalian cari ya. Nanti masing-masing kalian harus berbeda, dan kalian bisa komen di YouTube sebagai tanda kehadiran kalian. Nah, ini yang dimaksud isotop, isoton, isobar, dan juga isoelektron. Nah, apa yang dimaksud isotop? Nah, cara mudah mengingatnya adalah iso itu artinya adalah sama. Nah, kemudian kalau isotop gitu cara mudahnya berarti P yang ada di belakang ini menyatakan proton. Nah, ini menyatakan bahwa unsur yang memiliki kesamaan proton, jumlah proton. Nah, contohnya pada C di sini. Atom C memiliki 3 isotop karena memiliki kesamaan protonnya gitu. Tapi nanti akan berbeda nomor atomnya gitu. Seperti ini beda 12, 13, 14. Nah, nanti kelimpahan di alam yang banyak yang mana nanti kalian cari. Selanjutnya isobar. Kalau isobar berarti sama akan nomor massanya. Nomor massanya sama antara nitrogen dan juga karbon. Nah, selanjutnya ada isoton. Isoton ini berarti sama neutron karena N di sini kan. Contohnya adalah unsur Na dan juga Mg. Ini maksudnya adalah isoton. Antara unsur Na dan Mg, kenapa disebut isoton gitu? Karena dia sama-sama memiliki neutron yang jumlahnya sama gitu. Ini juga N dan C. Kemudian isoelektron berarti memiliki jumlah elektron yang sama. Nah, yang memiliki kesamaan satu elemen atau satu atom adalah isotop ini yang perlu nanti kalian tambahkan di tugasnya tadi. Nah, selanjutnya kegunaan dari isotop itu selain tadi ya untuk melihat kelimpahannya, dan kemudian kelimpahan yang paling besar yang paling banyak
digunakan karena kestabilannya tentu di alam, itu yang kita hitung misalnya di proses analisis ya, hasil analisis. Nah, selanjutnya isotop ini ternyata memiliki fungsi lain, yaitu dia banyak digunakan untuk instrumen-instrumen medik. Misalnya dalam proses pendeteksian atau pelacakan, nah ini ya untuk diagnosis misalnya gangguan hati, kemudian gangguan jantung, kemudian bisa juga kanker atau ingin melihat kelainan yang ada di otak gitu. Nah ini medis dapat memanfaatkan senyawa radioaktif ini untuk melacaknya, karena nanti jadi senyawa radioaktif isotop ini misalnya tadi ya seperti Fe di dalam tubuh gitu, tubuh tidak akan bisa membedakan gitu ya isotop misalnya dengan massa AR-nya atau massa atomnya 56 dengan tadi 54. Dia tidak bisa membedakan, dia hanya bisa membedakan unsur satu dengan unsur lain. Maka isotop yang isotop yang berbeda tersebut, dia akan misalnya tempelkan pada suatu molekul gitu ya, molekul yang ukurannya besar, biasanya glukosa misalnya untuk melihat untuk melihat suatu sel kanker lah contohnya. Nah, misalnya ini radioaktifnya digambarkan warna hijau di sini. Warna hijau, dia terikat dengan gugus glukosa. Nah, selanjutnya nanti akan dimasukkan gitu ya melalui injeksi misalnya senyawa tersebut yang sudah mengandung radioaktif. Nah, nanti akan mengarah ke sel apa gitu. Maksudnya nanti akan terlihat gitu apabila dia ingin mendeteksi sel kanker ini berada di mana sih sebenarnya gitu ya. Nah, dokter akan mendeteksi misalnya sel kanker ini akan suka gitu dengan molekul-molekul gula, molekul-molekul glukosa. Nah, dia akan terjerat di suatu tempat gitu di bagian sel kanker tersebut. Nah, nantinya dengan menggunakan PET ya contohnya. Nah, ini PET, positron emission tomography. Nah, ini instrumen yang bisa melihat tampilannya luarnya seperti itu nanti seperti ini nih. Jadi nanti setelah dideteksi dari luar akan terlihat radioaktif itu nanti akan memberikan sinar tertentu ya, sinar yang bisa terlihat dengan secara instrumen PET tadi. Nah, setelah dilihat gitu ya dengan menggunakan instrumen tersebut, nanti dokter akan menjadi tahu gitu letak dari sel kanker itu ada di sebelah bagian mana. Nah, seperti itu gambarannya ya untuk kegunaan radioaktif. Nah, ini juga contohnya untuk melihat kelainan pada otak. Ini misalnya otak yang normal, selanjutnya ini yang Alzheimer, ya, yang menderita penyakit Alzheimer. Nah, ini ternyata bisa juga gitu dengan melihat dari radioaktif. Nah, tentunya nanti ukurannya tetap harus dipertimbangkan ya, karena memang radioaktif yang dimasukkan bisa memberikan efek samping juga gitu. Tetapi tentu dengan perhitungan dokter mungkin tidak ada cara lain lagi gitu yang memungkinkan hanya mendeteksi dengan memasukkan radioaktif itu bisa dilakukan. Misalnya ini ya untuk melihat kan kalau di otak kan lebih ke saraf-saraf ya, mungkin dengan radioaktif ini dia nanti akan memunculkan sinar yang berbeda gitu ya. Kalau kita lihat kalau untuk yang otak yang masih normal gitu, dia warnanya seperti ini, beda dengan otak penderita Alzheimer seperti itu. Nah, ini yang tadi saya singgungkan bahwa ternyata radioaktif itu walaupun ada gunanya, ternyata apabila dia terexposure atau terkonsumsi ataupun terkena terlalu banyak dengan jumlah yang tidak bisa dikontrol, tentu dia akan merusak atau akan bisa merusak beberapa molekul yang ada di sel hidup gitu ya. Contohnya adalah DNA. Nah, makanya kalian pernah dengar
ledakan nuklir gitu seperti di Hiroshima Nagasaki dulu. Nah, itu makanya juga sekarang di Indonesia kalau ingin dikembangkan radioaktif juga ada pro kontranya, karena khawatir seperti ini, misalnya terjadi kebocoran, kemudian nanti terjadi bencana, dan itu kan efeknya karena merusak DNA, dia efeknya jangka panjang ya, terjadi mutasi dari DNA, sehingga nanti akan timbul penyakit baru dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya juga si radioaktif ini ternyata bisa memutuskan ikatan kimia gitu ya, karena tadi ya, karena radioaktif ini memiliki energi yang sangat besar gitu ya, energinya sangat besar, maka untuk negara-negara maju ya, untuk pembangkit listrik seperti itu, dia sudah menggunakan tenaga nuklir, karena ibaratnya seperti misalnya kita di PLN menggunakan bahan bakar batu bara. Batu bara misalnya yang digunakan 1 kilo dibandingkan misalnya dengan senyawa yang radioaktif hanya membutuhkan 0,1 gram saja, itu sudah bisa membangkitkan listrik yang sama, kan lebih irit ya. Tetapi ya lagi-lagi itu ada pro kontranya, perlu ditinjau terlebih dahulu keamanannya, kemudian efektivitas di Indonesia seperti apa. Nah, itu plus minusnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke ion. Jadi kalau ion itu suatu unsur yang memiliki muatan ya, muatannya bisa positif atau negatif. Kalau muatannya positif, berarti dia disebut sebagai kation di sini, sedangkan yang muatannya negatif, dia disebut anion. Nah, satu unsur itu nanti dia beda-beda sifatnya. Ada yang lebih suka menjadi suatu kation, ada yang lebih suka menjadi anion. Selanjutnya, ion ada dua jenis contohnya, ada ion monoatomik. Ion monoatomik berarti berasal dari satu unsur. Nah, contohnya ada di sini Cl, Br, F, kemudian oksigen. Sedangkan ion poliatomik dia terdiri dari 2 atau 3 unsur ya. Misalnya ini, OH, OH hidroksida. Hidroksida adalah suatu ion juga yang berupa anion ya. Dan terdiri dari 2 jenis unsur, kemudian sianida, dan juga di sini contohnya adalah amonium atau NH4. Nah, nanti selanjutnya untuk muatan di anion maupun kation, kenapa dia muatannya -1, kemudian kalau oksigen kenapa -2. Nah, itu juga berhubungan dengan jumlah proton dan juga elektron di dalamnya. Nah, contohnya untuk kation. Kenapa Na ini bermuatan positif 1? Hal ini dikarenakan pada atom Na, dia sebenarnya kalau atom itu kan bentuknya dia ke arah yang stabil ya. Kalau stabil kan berarti seimbang antara proton dan elektron. Tapi elektron yang ada menurut teori Bohr tadi kan berada di sekitaran proton ya. Dia ada negatif di sini. Nah, itu ada beberapa kulit letaknya. Nah, nanti elektron yang ada di kulit bagian luar, dia mudah sekali untuk keluar gitu. Nah, sehingga nanti atom natrium akan kehilangan 1 elektron. Karena kehilangan 1 elektron, sehingga nanti muatannya akan positif, karena kan lebih banyak proton ya di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau untuk anion juga sama. Jadi awalnya dia sama untuk jumlah proton dan elektron. Nah, selanjutnya karena kondisi yang mudah lepas gitu, kalau mudah lepas antara Na dan Cl dia kan saling bertukaran ya. Nah, nanti akan dilihat gitu. Dia lebih suka mengurangi proton atau elektronnya. Kalau anion berarti di sini yang lebih banyak adalah jumlah elektronnya. Berarti dia mengambil elektron dari luar gitu untuk mendapatkan kondisi yang lebih stabil, sehingga Cl di sini muatannya adalah -1 karena di sini kelebihan 1 elektron ya kalau dibandingkan jumlah proton. Nah, karena ada anion dan kation sehingga suatu
tadi anion maupun kation bisa berinteraksi. Nah, contohnya seperti ini ya, pembentukan NaCl. Na di sini akan kehilangan elektron. Na yang tadi kan ya, di sini atom Na, kemudian ada elektron di bagian kulit-kulitnya, dia akan kehilangan elektron. Nah, elektronnya nanti akan sharing atau masuk kepada Cl. Nah, nanti setelah masuk, sehingga dia akan memiliki ikatan ionik namanya. Jadi, si Cl akan mendapatkan elektron, gain elektron ya. Supaya nanti dia bisa stabil gitu ya, karena tadi Na+, kemudian Cl memiliki satu anion juga, jadi mereka bisa bergabung dengan ikatan ionik. Selanjutnya kita bahas molekul. Molekul ada dua jenis, ada diatomik dan poliatomik. Jadi kalau diatomik berarti dia terdiri dari satu unsur yang sama, tapi dia ada koefisiennya 2 di sini ya. Karena ya tadi dia tidak bisa dalam alam itu, dia tidak bisa berdiri sebagai satu unsur sendiri gitu ya, molekulnya. Seperti ini untuk atom hidrogen, dia membentuk H2, kemudian nitrogen jadi N2, O juga oksigen menjadi O2, Cl juga seperti itu, FClBrI atau unsur halogen, dia stabilnya membentuk di atomik molekul ya. Selanjutnya yang poliatomik molekul tentunya terdiri dari lebih dari satu atom di sini. Selain itu juga jumlah koefisiennya ini ditentukan sesuai dengan jumlah ikatan yang terjadi. Misalnya di sini adalah NH3 ya. Kenapa H-nya ada 3? Karena N ini dia bisa mengikat 3 atom H. Nah, ini juga H2O karena oksigen mengikat 2 atom H. Nah, kalau CH4 contohnya metana di sini, kenapa H-nya ada 4 ya? Karena C ini bisa mengikat 4 atom karbon. Nah, ikatan-ikatan ini nanti sebenarnya ada teori Lewis ya. Kalau sebenarnya kalian sudah pelajari juga di SMA kalau masih ingat kenapa dia jadi CH4, NH3, H2O, tapi kita nggak usah bahas itu lagi. Kita langsung membedakan tadi antara ion molekul dan juga atom. Selanjutnya contoh lain seperti ini untuk molekul. Jadi molekul itu merupakan gabungan antara dua atom yang mereka saling berinteraksi. Sedangkan kalau nanti kalian bingung misalnya H2O ini dia molekul atau senyawa. Nah, yang kalau senyawa dia kan interaksi antara unsur. Nah, kalau molekul interaksi antara atomnya. Jadi lebih tinggi lagi kalau untuk senyawa. Ini interaksinya misalnya antara oksigen dengan hidrogen seperti apa misalnya. Selanjutnya untuk metana, interaksi antara C dengan H itu membentuk ikatan apa? Ikatan nantinya ikatan kovalen K atau ikatan ionik K. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya terakhir di sini ada kata-kata indah dari Lawrence M. Krauss. Nah, di sini coba kalian baca dulu gitu ya. Every atom in your body came from a star that exploded, and the atom in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most things I know, but about physics you are an stardust, gitu ya. Jadi di sini kalau kalian sudah belajar tentang kimia gitu, kalau kemarin kalian sudah sempat membuka kembali link YouTube yang awal-awal sempat saya ingin publish, saya ingin share ke kalian, kenapa sih dari mana ilmu kimia itu muncul gitu ya. Pertama kan karena adanya ledakan galaksi di sana. Nah, ledakan galaksi dia memunculkan misalnya ada atom-atom metal seperti Fe, kemudian karbon, hidrogen kan
Nah, awalnya dari sana teorinya. Nah, di sini kata-kata indah menurut Lawrence ini mungkin saja gitu. Kan tubuh kalian itu terdiri dari banyak atom ya, ada C kemarin yang paling banyak kan C, H, O, N, P, S ya, yang kemarin sudah dibahas juga. Nah, mungkin saja atom N gitu, atom N yang ada di tubuh kalian itu berasal dari galaksi yang berbeda atau berasal dari bintang yang beda dulunya gitu kan. Maka dari situlah kalian harus menghargai diri kalian sendiri gitu ya. Sangat istimewanya kalian nggak boleh rendah diri ya, nggak boleh minder, nggak boleh. Kalian harus yakin diri kalian tuh sebenarnya istimewa gitu di sana. Di sini kan disebutkan gitu betapa istimewanya kalian, bahwa unsur-unsur yang menyusun diri kalian itu berasal dari, mungkin saja ya, berasal dari stardust yang beda gitu kan. Berarti kan kalian berasal dari bintang-bintang yang beda gitu. Maka janganlah kalian rendah diri. Rendah hati boleh gitu ya, tidak sombong gitu, tapi kalian tidak perlu rendah diri karena Sang Pencipta gitu sudah menciptakan gitu sangat sempurna kalian gitu ya, dibandingkan dengan makhluk hidup lain tentunya. Tetapi jangan sombong karena tentu tiap manusia ada kelebihan dan kekurangannya. Baik, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Untuk rekan-rekan silakan nanti mengerjakan tugas ya sesuai dengan perintah yang ada di slide ini. Dan untuk penonton yang lain, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.